Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zisco Jabaraswanda dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan tugas PPKN mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap teknologi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertama, sebelum itu, apakah itu iptek? Iptek merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang bertujuan untuk menambah wawasan seseorang mengenai informasi dan pengetahuan terhadap teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Soal pertama, jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang berideologikan dan berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam rakyat Indonesia bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasari kehidupan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial. Nilai-nilai kehidupan yang pertama yaitu ketuhanan, sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki tujuan atau mengandung makna bahwa rakyat Indonesia mengakui adanya ketuhanan Yang Maha Esa atau adanya kepercayaan dengan memeluk agama kepercayaan yang ada. Dan dengan begitu, rakyat Indonesia wajib mengikuti syariat agamanya masing-masing, yang mana setiap agama bertujuan untuk menuntun para pemeluknya untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala perilaku buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Pada era globalisasi sekarang, kita mengetahui perkembangan iptek sangat pesat, terutama dalam 3 bidang, yaitu informasi, komunikasi, dan transportasi. Namun, dalam perkembangan iptek membawa pengaruh dan membawa dampak dua buah, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dengan begitu, perkembangan iptek dan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa sangat berkaitan erat dan berpengaruh satu sama lainnya. Dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana menuntun agar rakyat selalu berbuat baik dan menjauhi perilaku buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, maka dengan begitu perkembangan iptek akan membawa dampak-dampak positif yang lebih banyak dan lebih membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia itu tersendiri. Dan selanjutnya, perilaku buruk atau dampak negatifnya akan terhindari karena adanya pemegangan atau penanaman dalam hati adanya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Soal nomor 2. Menjelaskan sikap-sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, arti Pancasila dari pertama ini adalah warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Perwujudan rasa percaya dan takwa tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan tiap orang. Makna sila pertama ini mengingatkan warga Indonesia pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap-sikap positif ini dalam perkembangan iptek diperlukan agar terciptanya keserasian dan pengaruh baik. Sebagai contoh, dengan adanya sikap saling menghormati dan menghargai, maka dalam penggunaan iptek tidak ada lagi penyimpangan seperti saling menghina dan menjelekan seseorang ataupun agamanya, sehingga terciptalah kerukunan dan keserasian dalam penggunaan iptek yang baik. Selanjutnya, soal nomor 3. Menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang harus dimiliki dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iptek diketahui menjadi penggerak utama kemajuan satu bangsa. Meski begitu, harus disadari bahwa iptek tak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sifat tanggung jawab dalam hal pengembangan iptek.
Dalam Bhinneka Tunggal Ika diperlukan kebebasan bertanggung jawab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah prinsip yang memberikan kebebasan individu untuk berperilaku dan berpendapat, namun tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab mendorong demokrasi, namun tetap mengindahkan hak asasi manusia juga kepentingan bangsa. Adapun perwujudan dari sikap yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan iptek sebagai berikut. Pengembangan harus memperhatikan etika pengembangan iptek. Yang kedua, pengembangan harus memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan dengan mengembangkan iptek yang tidak merusak alam. Yang ketiga, pengembangan harus memperhatikan nilai guna iptek terhadap kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Itulah jawaban dari nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Menjelaskan pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki dampak yang besar dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik, contohnya 1, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri. Yang keempat, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya. Dan yang kelima, terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri. Ya, selanjutnya di bidang sosial budaya. Yang pertama, informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Selanjutnya dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak iptek yaitu 1. Memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat. Yang ketiga, menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di bidang terakhir yaitu pendidikan. Pengaruh perkembangan iptek. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Yang ketiga, memajukan dunia pendidikan. Itulah 5 pengaruh positif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek, yaitu bidang politik yang tadi, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, dan pendidikan. Selanjutnya soal nomor 5. Menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengaruh negatif iptek bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Pada bidang politik, 1. Meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Yang keempat, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Selanjutnya, dampak negatif di bidang ekonomi. 1. Produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. Yang kedua, perekonomian akan dikuasai oleh orang asing.
cepat atau lambat. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Yang keempat, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada bidang sosial budaya, pengaruh negatif iptek yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Ada yang kedua, adanya sikap individualisme yang ini mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, timbulnya sikap westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya-budaya barat. Selanjutnya, yang keempat, lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatif dari iptek yang ditimbulkan yaitu yang pertama, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa menganggap stabilitas nasionalis, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, pada masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Yang kelima, pada bidang pendidikan, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu siswa malas belajar karena kurang bijak menggunakan medsos, smartphone, and laptop. Yang kedua, mempermudah terjadinya pelanggaran haki karena kemudahan mengakses data di internet. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang yang tertentu merupakan tindakan kriminal. Itulah dampak negatif dari perkembangan iptek dalam berbagai bidang, yaitu yang sudah disebutkan tadi, ada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan, iptek membawa pengaruh besar terhadap seluruh rakyat di dunia atau seluruh manusia di dunia ini, terutama bagi kita rakyat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus memegang teguh sikap-sikap yang sesuai dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengaruh negatif dari iptek dapat terhindarkan dan membawa dampak positif yang sangat menguntungkan atau sangat berguna bagi kita semua. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.